asalkan si Endah bayar semuanya dan pembayaran yang sudah masuk, uangnya si Onsu harus dikembalikan semuanya. Bagus itu Onsu. Iya. Kemarin kan kalian yang bilang si Polemik nafkah anak pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Pihak Ruben secara mengejutkan membongkar fakta bahwa nominal nafkah bulanan sebesar 75 juta rupiah merupakan angka yang ditentukan sepihak oleh Sarwendah. Jumlah tersebut nyatanya tidak pernah tercantum dalam putusan hukum pengadilan. Ketegangan pun memuncak ketika Sarwendah justru ngamuk hanya karena menerima nafkah sebesar angka yang telah ia patok. Sikap emosional Sarwendah meledak saat Ruben mencoba mentransfer uang pokok serta meminta rincian transparansi pengeluaran. Kuasa hukum Ruben mengungkapkan bahwa kliennya terpaksa menambah dana belasan juta demi meredam keributan tersebut. Pihak Ruben lantas menghentikan aliran dana sementara lantaran Sarwendah enggan berdiskusi jujur terkait rincian tagihan bulanan. Ruben menuntut keterbukaan finansial agar nominal nafkah yang diberikan tidak terus disalahgunakan secara tak rasional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Sarwendah tidak kuasa menahan tangis saat bahas anak. Saya akan berusaha menafkahi mandiri anak-anak saya. Semangat Mamio, Mamio pasti bisa kok menafkahi anak-anaknya secara mandiri tanpa harus drama lagi. Toh dari setengah jam live-nya aja itu bisa dapat 200 juta. Masa nggak bisa? Masa harus sedih terus? Daripada harus selalu mengharapkan nafkah dari seorang pria yang disebut Cong. Pengacara dari Sarwendah nih bikin gebrakan baru. 200 juta itu adalah sesat. Gimana sih? Seharusnya tidak perlu memberitahu itu, tidak perlu menjelaskan itu. Pada faktanya 200 juta itu diberikan nafkah untuk anak-anaknya, kan begitu, yang berdampak kepada dia tidak dengan leluasa bisa bertemu dengan anaknya, tapi bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan bebeknya. Terus kemudian ada ritual-ritual penting di sekolahan, uang dari Ruben yang datang bebeknya, kan begitu. Seharusnya pengacaranya ini jangan memicu kegaduhan di medsos, jangan memicu kegaduhan di netizen dengan mengatakan 200 juta itu adalah sesat. Janganlah. Pada faktanya kalau mau dipakai semua berarti kan juga dengan dipakai oleh Sarwendah juga tuh. Kalau tidak dipakai semua, kalau katanya itu dipakai semua dan itu sudah diketahui sebelum adanya perceraian, berarti kan ini namanya uang dari masih menikah dan uang setelah bercerai sama aja, kan begitu. Tetapi tidak dihargai, intinya kan di situ. Sudah benar-benar di awal mengatakan bahwa Sarwendah akan menjadi lebih baik, ngapain di ujung-ujung ngasih penjelasan tentang 200 juta yang katakanlah itu sesat. Janganlah Bapak, itu malah memblunderkan kepada Sarwendah sendiri, yang dimana seolah-olah Sarwendah tidak mau menerima bahwa uang 200 juta itu dikasihkan untuk dia pakai. Mau gimana pun itu kan buat bayar pembantu, buat bayar sopir, buat bayar ini dan itu kan, ya mesti tuh selalu make Sarwendahnya. Berarti yuk dipakai semuanya. Pakai semuanya itu berarti bukan bahwa 200 juta itu sesat. Jangan Bapak, yuk wes mulai kalem-kalem gitu. Pengacaranya keplese opo keseliwu to iki sakjane. Yo mari. Jangan dibongkar terus lah. Apa bang itu? Sama si lawyernya si Doi makin lama makin dibongkar, makin kelihatan busuknya itu si janda. Apalagi ternyata itu tuh hasil nafkah putusan dari pengadilan yang rinciin si janda sendiri. Buset kata. Kukira hasil kesepakatan bersama dari pengadilan, nggak taunya dia sendiri yang ngelis. Buset. Ada yang lu kasih gitu sifatnya janda. Kata gue mah, ya ampun, kata gue gak tahu diri banget ini. Udah ngada-ngada katanya debt collector datang malam-malam 5 orang, katanya mau geruduk, mau gimana-gimana, anaknya lagi shock, takut trauma atau yang gimana, buset.
Masa sekelas BCA kayak gitu? Apalagi ini tuh KPR-nya bukan 100 juta, 200 juta, MM-an. Kalau orang awam mah percaya banget omongan elu gitu. Lah kalau orang yang berpengalaman kayak gini mah gak percaya sama elu. Mana ada prosedurnya kayak gitu, kagak kayak gitu sayang. Ya Allah, lu jangan ngadi-ngadi ngapa ini. Gila, dirinci-rinci ini sama. Bang, udah cukup bang. Ini lawyernya si Do ini makin lama dibongkar. Udah bang, kagak tahan ini gue. Lihat data aslinya, gila makin shock gue. Janda jangan kabur, sini dulu pamitan RT RW ini kesini. Udah gitu aja dulu sayang, udah sore ini hari Kamis ya. Kagak bisa ngapa-ngapain kalau hari Kamis hari Senin. Emang kenapa pasang sajen sayang? Kenapa bang pusing? Iya, karena rumah itu katanya mau dibayar separuh-separuh sama si S. Pihak si Onsu separuh, terus pihak si Endahnya separuh, 50-50 ngebayarnya. Biar rumah itu tidak dilelang, itu maksudnya. Awalnya katanya si Onsu setuju, lama-lama nggak setuju ya. Si Onsu mau ngelepas rumah itu asalkan si Endah bayar semuanya dan pembayaran yang sudah masuk uangnya si Onsu harus dikembalikan semuanya. Bagus itu Onsu. Iya. Kemarin kan kalian yang bilang si Onsu tulang lunak lah, nggak pernah nafkahin lah, buat apa uang 200 juta itulah, gua ketipu sama Cong lah. Ingat nggak kalimat-kalimat berdarah itu, tapi nggak nyata. Seberapa tergoresnya hati seorang Ruben Onsu. Sekarang si Ruben Onsu sudah menunjukkan sisi kelaki-lakiannya itu. Kenapa kaget? Ya kenapa kaget? Itu adalah prinsip laki-laki gentle. Ngapain juga kita kasih hati? Kemarin dikasih hati minta jantung plus paru-paru dan empedu. Sekarang bingung Anda. Tanya sama klien, sebenarnya apa sih yang kalian lakukan dah sehingga hatinya si Onsu sebegitu terlukanya? Yang kemarin itu sudah oke, 50-50, sekarang sudah nggak mau. Kalaupun mau dibayar, kembalikan dulu uang saya lagi. Bagus itu, saya setuju. Setuju banget saya, ya kan? Ya, setuju banget saya sama sikap itu. Jadi tidak ada kata damai di sini. Berarti si Onsu tidak mau damai, itu intinya. Ya tidak mau damai sama orang yang sudah ditolongnya, yang kemarin terjepit ditolongnya, terus sekarang menggigit. Digigit balik. Terus mau apa? Kenapa bingung? Nggak usah bingung itu. Nggak usah bingung. Barusan saya mendengar ya omongan dari pengacaranya Cici SW ya. Mungkin mereka setelah selesai sidang nih ya. Jadi pengacara Cici SW ngomong mengenai janganlah di framing masalah ini, jangan diputar balikan ceritanya yang membuat klien kami ini jadi menangis ya kan. Nanti kan anak-anak melihat bundanya menangis, jadi nanti anak-anak itu jadi semakin benci kepada orang yang menjolimi membuat nangis ibundanya. Begitulah mungkin ceritanya ya. Udah pasti kan anak-anak itu akan sayang kepada bundanya ya. Dan juga pengacaranya bilang bahwa kliennya itu kepengen tenang ya gitu loh. Gini ya Pak pengacara ya. Mendingan kalau habis selesai sidang mendingan langsung kabur deh ya. Dalam artian udah pulang ya. Jadi jawab aja pertanyaan yang diajukan yang seperlunya ya. Nggak usah dibahas-bahas lagi masalah yang nggak perlu ya kan. Karena Bapak ini kadang suka salah-salah bicara ya. Sekarang siapa yang memframing mengenai bundanya anak-anak ini ya. Karena tidak mungkin Koer itu akan memframing cerita, memutarbalikkan fakta ya mengenai bundanya anak-anak ini ya. Jadi jangan lagi salah-salah bicara Pak ya, saya kasih tahu ya. Udahlah stop ya kan gitu loh ya. Terserah kalau memang anak-anak itu lebih menyayangi bundanya ya. Kenapa anak-anak ini mungkin tidak menyayangi ayahnya, kita juga semua tahu ya kan. Karena di lingkungan bundanya itu selalu menceritakan keburukan ayahnya ya kan gitu loh. Makanya anaknya itu jadi seperti ada jarak kepada ayahnya ya.
Jadi Pak pengacara udah ya, stop ya, nggak usah lagi cerita yang macem-macem ya. Kalau kenapa pengacaranya Koer itu membeberkan semua mengenai rumah itu, karena orang ada batas sabarnya Pak, ya kan? Selalu menjelekkan Koer terus, ya kan? Makanya akhirnya dibuka mengenai rumah itu yang telah diagunkan ke bank dengan kesepakatan bersama antara Koer dan Cici SW, ya Pak ya. Sorry nih saya ngomong seperti ini ya, untuk kebaikan Bapak juga soalnya ya. Jadi kita juga harus hati-hati di dalam memberikan pernyataan kepada wartawan atau di media sosial ya. Oke Pak pengacara, bye bye, God bless you. Kang Ruben, saya ngomong aja namanya ya, karena tidak bermaksud untuk memfitnah atau membuli, hanya bicara soal fakta karena saya juga seorang ibu. Taulah rasanya bagaimana menjadi seorang ibu. Apalagi dalam masalah ini selalu soal anak-anak. Kalau memang benar-benar memperjuangkan soal anak, please deh selesaikan secara kekeluargaan dengan baik-baik. Bukan selalu membuat statement di media dari A sampai Z semuanya dibongkar. Ini rekam jejak digital nanti bukannya malah mempengaruhi psikologi anak. Apalagi Thalia dan Tania itu kan sekarang sudah mulai beranjak bertumbuh ya. Mereka udah paham, pasti mereka baca. Dalam diamnya mereka, anak-anak itu tidak banyak bersuara tapi memendam luka. Seorang psikolog, apakah bisa ya melihat fakta ini? Please deh. Gini, soal rumah itu, ya sekarang rumah itu sudah ditinggalkan, tapi lagi diungkit. Ini rekam jejaknya untuk pernyataan Koruben sendiri tentang rumah itu, bahwa rumah itu juga ada hasil keringat dari Sarwendah.